Selamat pagi, salam Franciscus Pace e Bene. Anak-anak yang baik, materi ini akan Ibu Guru jelaskan. Minggu lalu Ibu Guru sudah kirimkan PowerPoint-nya. Pelajaran 3, layanan internet dan keamanannya. Bagian B, etika menggunakan layanan internet. Di bukunya anak-anak Ibu ada di halaman 64. Etika menggunakan layanan internet atau bagaimana sikap dan cara kita pada saat menggunakan layanan internet. Banyak hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan layanan internet. Contohnya, pada saat kita menggunakan email. Jadi anak-anak Ibu, pada saat kita menggunakan email, banyak hal yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakannya. Kita dapat belajar atau berkomunikasi secara daring atau online. Seperti yang kita lakukan sekarang, kita itu belajar atau berkomunikasi secara daring atau secara online. Dan itu kita menggunakan email. Nah, email itu bisa digunakan kemarin pada saat anak-anak Ibu membuka WA, gabung di grup classroom, itu menggunakan email. Nah, saat berkomunikasi di dunia maya, kita harus menggunakan bahasa yang baik dan bahasa yang santun. Di dunia maya, anak-anak Ibu, di dunia internet, kita itu harus menggunakan bahasa yang baik dan menggunakan bahasa yang santun. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa jorok, bahasa-bahasa yang sembarangan. Nah, semua komunikasi perlu dilakukan dengan etika. Apa itu etika? Etika adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara semua orang. Jadi etika adalah tata cara dalam masyarakat atau suatu aturan dalam masyarakat yang dapat kita lakukan untuk menjaga hubungan baik di antara semua orang, baik itu melalui sikap, baik itu melalui tutur kata dan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Jadi itu namanya etika, tata cara dalam masyarakat atau dimanapun kita berada yang dapat menjalin hubungan baik antara semua orang. Etika menggunakan layanan di internet bukan hanya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di sekolah, di rumah, di masyarakat yang punya etika. Ternyata menggunakan layanan internet itu juga punya etika. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun dan benar saat berkomunikasi. Anak-anak Ibu, pada saat anak-anak Ibu menggunakan WA atau menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, pada saat anak-anak Ibu di dalam mengetik atau menulis pesan atau membalas komentar, gunakan bahasa yang santun dan benar pada saat berkomunikasi. Saat berkomunikasi digital, gunakan bahasa yang baik dan benar. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang sembarangan. Kemudian yang kedua, berbagi informasi yang baik dan bermanfaat. Saat menggunakan internet, gunakan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Pada saat berbagi informasi, bagikan informasi yang baik, bagikan informasi yang dapat bermanfaat atau berguna bagi orang lain. Karena di internet itu anak-anak Ibu banyak informasi yang bersifat hoax atau berita bohong. Jadi hati-hati pada saat membagikannya. Apa itu hoax? Hoax adalah berita bohong yang bertujuan menipu orang lain. Bisa menipu orang lain, contohnya berpura-pura jadi pegawai bank atau berpura-pura jadi penagih. Jadi itu yang berbahaya. Orang lain itu biasa minta pulsa, ternyata itu orang yang berbohong. Jadi hati-hati. Kemudian yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan media sosial. Harus berhati-hati, jangan sembarang upload, jangan sembarang bagikan. Contohnya, saat memasukkan kunci, lakukan dengan benar untuk menghindari kesalahan informasi. Pada saat menggunakan kunci di internet atau menggunakan kata sandi, hati-hati memasukkannya, jangan sampai itu terjadi kesalahan. Kemudian yang keempat,
menghargai kehidupan pribadi orang lain. Di internet kadang orang lain itu memasukkan atau mengupload kehidupannya ke dalam internet. Anak-anak ibu di situ hati-hati, jangan sembarang komentar atau jangan sembarang memberi argumen. Nah, tidak semua orang ingin membagi kehidupan pribadinya di media sosial. Kita perlu menghormati kehidupan mereka. Ada yang suka mengupload di FB atau di media sosial, ada juga orang yang tidak pernah mengumbar atau memasukkan kehidupan pribadinya di media sosial. Jadi kita tidak boleh memaksakan mereka. Kalau mereka tidak memaksakan, itu urusan mereka. Jadi kita tidak perlu memaksa, kita harus menghormati kehidupan orang lain. Kemudian yang kelima, ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi. Jadi handphone kita, Facebook kita, Instagram kita, Twitter kita, itu semuanya punya kata sandi. Email kita pun punya kata sandi. Ingat dan simpanlah baik-baik kata sandi kita. Jangan sampai orang lain melihatnya kemudian mereka membuka sembarang akun kita. Jadi hati-hati. Kata sandi kita itu tidak boleh diketahui oleh orang lain. Jadi hati-hati. Nah, password atau kata sandi hanya diketahui oleh penggunanya. Jadi hanya kita yang tahu. Kata sandi antara orang itu berbeda-beda. Jadi setiap orang itu kata sandinya berbeda-beda. Jadi gunakan kata sandi yang kuat. Jadi itu anak-anak ibu materi kita, etika menggunakan layanan internet atau tata cara menggunakan layanan di internet. Bukan hanya internet, di sekolah, di rumah, dan di masyarakat itu punya etika yang harus kita lakukan pada saat menjalin komunikasi dengan orang lain. Sama di internet juga punya etika. Semoga anak-anak ibu bisa mempraktekkan etika tersebut dalam menggunakan layanan internet. Sekian dan terima kasih. Salam Fransiskus Pace Ebene, selamat belajar.